Memasuki hari ke-11 pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran di checkpoint Kalimalang, Jakarta Timur. Penumpang sepeda motor yang berbeda alamat saat berboncengan diminta untuk turun dan diarahkan untuk naik angkutan umum. Biar naik bentar, cuma sampai setan itu, ya, dan berbayar ya. Cepat itu, cepat. Ya. Selain berboncengan, petugas juga memberikan surat teguran bagi pengendara yang tak mengenakan sarung tangan dan masker. Mulai Senin 20 April 2020, PT Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta menutup 3 dari 13 stasiun selama pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. 3 stasiun yang ditutup sementara adalah Stasiun ASEAN, Blok A, dan Haji Nawi. Selain menutup stasiun, MRT juga membatasi waktu keberangkatan dengan waktu tunggu selama 30 menit. Sedangkan jam operasional tetap dimulai pukul 6 pagi hingga jam 6 sore. MRT Jakarta juga mewajibkan seluruh penumpang untuk menggunakan masker dan jumlahnya dibatasi hanya 60 orang per kereta. Puskesmas Mangunjaya di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditutup sementara setelah 2 pegawainya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Kebijakan ini berlaku selama 14 hari ke depan. 2 pegawai yang positif kini dirawat di RSUD Kabupaten Bekasi, sedangkan 38 pegawai lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selain untuk meminimalisir potensi penularan, langkah penutupan layanan guna mencegah penularan wabah COVID-19 di wilayah Tambun Selatan yang masuk zona merah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, hingga hari ke-11 pelaksanaan PSBB, kawasan ibu kota masih ramai. Masih banyak warga beraktivitas di luar rumah. Pemerintah mulai mendistribusikan 1,2 juta paket sembako untuk keluarga yang terdampak COVID-19 di DKI Jakarta. Bersama saya Kutsia Firdausi, inilah iNews Sore selengkapnya. Saling dorong terjadi saat pembagian sembako di kantor Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagian warga yang tidak mendapat sembako menyatakan kekecewaan. Tolong mundur, yang di belakang mundur nggak? Mundur. Tolong mundur. Saling dorong antar warga terjadi saat pembagian sembako di kantor Badan Amil Zakat di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jawa Barat. Warga memaksa masuk ke area kantor Basnas karena khawatir tidak mendapatkan sembako. Warga tak lagi menghiraukan imbauan menjaga jarak fisik untuk mencegah penularan virus corona. Apalagi saat ini Kabupaten Bogor juga memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Saya yang disalahin, Bu. Mohon maaf, saya yang disalahin. Disangkanya saya ngundang. Mohon maaf, bubar. Ini nggak boleh kayak begini. Mohon maaf, Pak, Bu. Mohon pengertian. Agar saling dorong tidak berlanjut, petugas Pol PP menutup gerbang serta mengimbau agar warga membubarkan diri. Sebagian warga yang tidak mendapatkan paket sembako mengaku kecewa karena sudah mengantri sejak pagi hari. Tapi pada datang ya cuma sebagian yang dapat. Terus nggak dapat Ibu? Yang belakangan nggak ada, katanya udah habis. Masa kecewa nggak Bu? Hah? Kecewa nggak? Kecewa lah, udah keringetan dari pagi. Oh, Ibu dari jam berapa emang tadi? Hah? Dari jam berapa? Ya dari jam 8. Pembagian sembako di Basnas Kabupaten Bogor untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi corona. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami Kepala Basnas Kabupaten Bogor, Lesmana. Assalamualaikum, selamat sore Pak Lesmana. Waalaikumsalam dan selamat sore. Iya, Pak Lesmana, bisa diceritakan seperti apa awalnya sampai terjadi kericuan saat pembagian sembako di Kabupaten Bogor ini? Sebetulnya di Kabupaten Bogor ini kita tidak ada rencana untuk pembagian sembako atau paket kepada masyarakat.
kami sebagai Ketua Kabupaten Bogor memberikan surat kepada Pak Camat dan Kepala Desa untuk pembagian paket kepada guru ngaji, Ustadz, Amil. Tetapi ketika pada hari Senin ada laporan Sapam saya, jam 6.30 itu masyarakat sudah banyak di Basnas, kurang lebih sekitar ada 1.000, sampai jam 9 hampir kurang lebih 2.000. Akhirnya kami minta kepada para komisioner dan karyawan, siapa sebetulnya yang ngundang masyarakat yang datang ke Bas ini, tapi tidak ada. Dan kami tidak ada undangan dan kami tidak ada pembagian sembako untuk di Kabupaten Bogor. Tapi masyarakat informasi dari mana atau hoax yang jelas, kurang lebih masyarakat hari ini datang di Basnas ada 2.000 lebih. Karena kami punya stok paket untuk para guru ngaji dan ustadz, pimpinan pesantren dan amil, karena mereka urusannya perut dalam hal ini musibah corona, kami sempat membagikan kurang lebih sekitar 1.250-an. Jadi karena ini akhirnya mereka bubar dan tidak kericuhan. Kemudian pihak Pemda juga menanya kepada kami, ke Kapolres juga, Pol PP, ini bagaimana? Yang jelas tidak ada pembagian sembako hari ini. Yang jelas mereka barangkali mendengar ada paket di Basnas, padahal itu paket untuk guru ngaji, para ustadz dan amil. Itulah, Mbak Uci. Tapi Pak Lesmana, selain kericuhan, pembagian sembako ini mengakibatkan kerumunan. Padahal kita tahu saat ini tengah ada pandemi corona dan juga pemerintah menggalakkan untuk physical distancing, menjaga jarak. Kerumunan dalam pembagian sembako ini mengakibatkan sangat rentan begitu penularan virus corona. Bagaimana Pak antisipasinya? Mengapa tidak dilakukan? Saya sudah sampaikan Mbak Uci, bahwa kondisi di Kabupaten Bogor ini sedang ada PSBB. Artinya mereka sudah sampaikan melalui Kapolres, kemudian pihak pemerintahan, hal ini Pemda Bogor dan Pol PP, bahwa ricuh tidak ada sih ricuh sebetulnya. Kita diantri karena saking banyaknya masyarakat yang ada di Basnas Bogor, akhirnya kami kewalahan termasuk para Pol PP minta bantuan. Tidak ricuh sebetulnya, hanya kami berpikir kalau tidak dikasih hari ini, kena urusannya perut, akhirnya oleh kami dikasih kurang lebih sekitar 2.000-an, dan sisa mereka kita bubarkan melalui Pol PP dan kepolisian tersebut. Tapi mengapa dari awal tidak diantisipasi dengan mungkin pembagian sembakonya ini diantarkan ke rumah agar tidak terjadi kerumunan, Pak? Sebetulnya kita tidak ada program pembagian sembako hari ini, tidak ada program paket hari ini. Yang jelas kami ngepak paket untuk guru ngaji, untuk amil, dan untuk para ustadz. Tetapi dari mana masyarakat sebanyak ini? Kami sendiri dalam ini musibah. Arti musibah itu ya tiba-tiba datang masyarakat banyak, kemudian masyarakat juga tidak ada yang pakai masker. Rata-rata 90% masyarakat tidak ada masker. Sementara Pemda Bogor mengeluarkan yaitu tentang PSBB. Akhirnya bertolak belakang sekali. Jadi kesimpulannya bahwa hari ini saya dapat musibah karena masyarakat tiba-tiba datang diundang untuk minta sembako atau paket. Begitu Mbak Uci. Untuk ke depannya Pak, apakah nanti pembagian sembako ini akan dilakukan diantar begitu ke rumah agar tidak terjadi kerumunan Pak? Nah kami sudah rapat tadi. Jadi nantinya kami setelah kita, karena di kami ini Mbak Uci, ada 40 kecamatan, ada 435 kelurahan dan desa. Kami sudah bikin surat kepada Pak Camat bahwa untuk guru ngaji per desa 25 orang. Insya Allah akan diantar dan insya Allah akan tertib. Karena sudah terdaftar nama-nama tersebut. Jadi yang kejadian hari ini adalah hari yang tidak diduga dan masyarakat yang tiba-tiba datang ke kantor Basnas. Begitu. Jika kedepannya nanti banyak lagi warga yang datang ke kantor Basnas untuk meminta paket sembako, bagaimana Pak antisipasinya? Sudah bikin spanduk
kami tidak melayani masyarakat, tetapi kami akan melayani apa yang sampaikan surat basis ke Pak Camat tentang masalah guru ngaji, pimpinan pondok pesantren, ustadz dan amil. Gitu Pak Uci. Mungkin sudah disosialisasikan juga kepada masyarakat bahwa tidak ada pembagian paket sembako dari Basnas sendiri? Udah disampaikan tadi, saya langsung bicara ke masyarakat tolong bubar. Adapun memang kami melayani ada masyarakat miskin dan ada masyarakat baru miskin. Tetapi nanti ini melalui Pak RT. Kita sampaikan per RT 25 orang akan mendapat bagi masyarakat yang miskin dan baru miskin, begitu, Mbak Uci. Baik. Terima kasih Pak Lesmana, Ketua Basnas Kabupaten Bogor sudah bergabung bersama kami di ini sore. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Terkait dengan di tengah pembatasan atau physical distancing, ratusan pengemudi bentor dan warga di kota Gorontalo menyerbu pembagian sembako gratis dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Pembagian sembako yang mengakibatkan kerumunan warga juga terjadi di Tangerang, Banten dan Ponorogo, Jawa Timur. Antrian panjang pengemudi bentor tak terelakkan saat pembagian sembako gratis di depan rumah jabatan Gubernur Gorontalo Selasa sore 7 April 2020 lalu. Ratusan pengemudi bentor yang biasa beroperasi di kota Gorontalo langsung berkumpul begitu mendengar ada pembagian sembako gratis dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Keinginan mendapatkan bantuan sembako membuat para pengemudi bentor berkerumun dan berdesakan, mengabaikan himbauan physical distancing untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Tidak hanya pengemudi bentor, masyarakat umum juga berdatangan. Bahkan ada yang nekat membawa serta anak balita mereka berkerumun dengan masalahnya tanpa mengenakan masker untuk melindungi diri. Kerumunan yang tidak terkendali membuat petugas kewalahan. Bahkan peringatan Gubernur Rusli Habibie untuk menjaga jarak tidak membuahkan hasil. Kita dapat tanggung jawab di rumah. Jadi sedikitnya sembako ini akan membantu Pak ya? Iya, insya Allah. Daripada kita orang cari kan, adanya sekarang kan pendapatan nggak ada. Di Tangerang, Banten, warga di sekitar Pasar Anyar berebut masker yang dibagikan gratis oleh sejumlah relawan. Sebanyak 3.000 masker kain hasil donasi diberikan kepada warga yang memiliki risiko penularan corona tinggi, seperti tukang beca, sopir angkot, dan pedagang kaki lima. Di Ponorogo, Jawa Timur, sejumlah pekerja harian berebut sembako gratis yang dibagikan di Pasar Alun-Alun Ponorogo, Jawa Timur. Tidak adanya pengawalan dari petugas membuat warga berkerumun dan berdesak-desakan. Suruh di rumah saja sama pemerintah, tapi solusinya nggak ada. Dikasih makan pun nggak pernah. Bantuan dari pemerintah nggak ada. Kalau dari instansi ada Mas, beberapa hari telah tadi, beberapa hari yang lalu, dari Kodim ada, dari Polri ada. Rencananya ada 200 paket sembako yang akan dibagikan. Namun karena kerumunan warga semakin tak terkendali, pembagian bantuan dihentikan dan dipindah ke lokasi lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar yang masih diberlakukan di ibu kota membuat penutupan pusat grosir Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat akhirnya kembali diperpanjang. Sejumlah pedagang dan karyawan kecewa lantaran belum bisa beraktivitas seperti biasanya. Padahal sudah tidak ada lagi pemasukan sejak 3 minggu lalu. Rencana dibukanya pusat grosir Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari ini membuat sejumlah pedagang dan karyawan telah berdatangan sejak pagi hari. Namun sayang mereka tidak bisa memasuki area gedung, lantaran penutupan area pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Informasi baru mereka ketahui dari spanduk pengumuman yang terpasang di depan gedung. Sejumlah pedagang mengaku kecewa karena belum bisa beraktivitas normal sejak 3 minggu lalu. Tidak adanya pemasukan harian membuat mereka kebingungan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dia udah bilang kan sampai tanggal 19 bukanya. 2 hari yang lalu diperpanjang lagi. Jadi tanggal 19-nya dicopotin sama dia. Ya mau gimana kitanya? Semua sama aja kayak gitu ya kan. Harapannya apa nih Bu? Harapannya ya cepat-cepat kita bisa buka. Ya sebenarnya sih lemes juga, kurang lah ibaratnya. Karena kita kan pencariannya di sini, mata pencariannya. Kalau emang PSBB-nya masih berkelanjutan sih,
Gak pusing juga, karena apa? Butuh makan. Para pedagang dan karyawan berharap Pemprov DKI memberikan solusi jitu agar mereka bisa tetap bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Seperti diketahui, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai cara, mulai dari menerapkan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar. Karena pasar tekstil Tanah Abang tidak masuk dalam 8 sektor yang dikecualikan, maka harus ditutup selama PSBB berlangsung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di tengah lesunya transaksi jual-beli di pasar tradisional selama pandemi COVID-19, kehadiran pengamen yang mencari nafkah rupanya mampu menghibur para pedagang. Meski belum diketahui lokasi tepatnya, namun video berdurasi 2 menit lebih tersebut viral di media sosial. Itu.